Nah, kembali kepada mengambil hikmah dari bulan Maulid. Nah, yang kedua, ibu-ibu, saya kasih yang ringan-ringan aja, tapi ini merupakan refleksi hari ini. Hari ini kita, terutama di medsos, di obrolan-obrolan, kita bicarakan hal-hal yang nggak penting. Kita lupa kepada substansi inti ajaran Islam. Ya, waktu kita, energi kita, uang kita habiskan untuk hal-hal yang tidak penting sama sekali. Sia-sia, tidak substansi. Kita lupa sih inti ajaran Islam itu apa. Saya akan bawakan cerita, kemudian saya kaitkan dengan salah satu sahabat Rasulullah, Bilal, muadzin. Semua kita tahu. Tapi mungkin apa yang kita bisa ambil dari Bilal mungkin baru dengar sekarang ini. Tapi nggak apa-apa. Oke, saya akan sampaikan cerita lagi. Ini terkaitan dengan Nasruddin lagi. Suatu kali di ada majelis seperti ini. Ada orang tanya kepada Nasruddin, ya Syekh Nasruddin, saya mau tanya. Ya, tanya apa? Siapa nama istrinya setan? Siapa nama istrinya setan? Oh, sebentar ya, kata dia bilang. Saya pernah dengar ayahku, kemudian ayahku itu tanya kepada kakeknya kepada ayahnya, dan ayahnya kepada kakeknya lagi. Ya, terus orang ini udah nungguin jawabannya apa? Ternyata kata kakeknya dari ayah-ayahku itu, jawabannya adalah dia nggak tahu siapa namanya istrinya setan. Udah ditunggu ya kan? Orangnya udah kecewa. Sebentar dulu, kata Nasruddin, kamu jangan kecewa dulu. Saya penasaran waktu saya masih muda, ini siapa ya nama istrinya setan. Akhirnya saya hadir majelis acara, ya mungkin tahlilan atau maulid gitu ya. Ada orang kumpul di situ. Kebetulan kayak ada orang alim pakai udeng-udeng besar. Saya ngoping itu, ini ngobrol apa? Ternyata dia lagi ngobrolin siapa istrinya setan. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu jawabannya. Saya dengerin. Orang itu cerita. Banyak orang sekelilingnya. Saya kata orang itu, saya bertanya kepada ayahku. Kemudian ayahku bertanya kepada saudaranya, kepada guru-gurunya, pada kakeknya tentang siapa nama istri setan ini. Saya dengerin. Terakhir setelah itu banyak dia bawa sebut berapa puluh orang yang mau membuka rahasia nama istri setan. Terakhir jawabannya saya juga nggak tahu. Nah, ini mungkin anekdot, tapi itu menyindir kita. Apa pentingnya Anda tahu nama istri setan? Iya kan? Yang Anda perlu itu pelajaran kenapa setan menjadi setan. Itu intinya. Dan setan itu mantan penyembah Allah. Orang yang bermakrifat kepada Allah. Kenapa dia jatuh? Tidak kurang dari 6.000 tahun dia beribadah kepada Allah. Karena itu yang ahli ibadah, yang ahli sholat, yang ahli ngaji, hati-hati. Ketika kita berbuat dosa, terutama dosa kepada sesama manusia, menyakiti hati orang lain, memecahkan hati orang lain, bisa jadi seluruh amal ibadah kita ini sia-sia. Gitu kan? Setan menjadi setan karena kesombongannya. Ya, itu pelajaran penting yang perlu kita ambil. Jadi nggak usahlah kita bahas-bahas yang tidak penting, ya, yang tidak berfaedah, ya. Kita bahas hal-hal yang kita perlukan untuk membersihkan hati kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mempersatukan kita. Ini umat Islam, ibu-ibu, sebelum saya cerita di akhir saya cerita tentang Bilal, umat Islam ini jumlahnya berapa? Tahu nggak? Nggak kurang dari 2 miliar. 2 miliar ini nggak bisa disebut sebagai umat. Nggak bisa sebetulnya disebut sebagai umat Islam. Karena kalau dikatakan umat, itu sebuah kelompok yang bergerak pada satu tujuan, yang saling mendukung, yang satu hati, satu frekuensi, satu tujuan, saling mendukung, saling menguatkan. Pertanyaannya, umat Islam yang 2 miliar ini saling mendukung atau tidak? Jalan dewek-dewek, kata orang Cirebon.
Meskipun di waktu ke tanah suci kelihatan sama, bajunya sama putih semua ya. Terutama ibu waktu umroh, waktu haji lihat, senang lihat umat Islam kok rukun ya. Jangan dulu, jangan terlalu senang dulu. Kata Al-Quran apa? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka kompak ya? Nanti dulu. Hatinya bercerai-berai. Enggak nyambung hatinya. Kenapa? Karena ribut. Umat Islam ribut terus, gontok-gontokan terus. Hanya gara-gara beda madhab, beda aliran. Sampai kapan ini? Udah bukan zamannya sekarang. Dan akibatnya sekarang. Lihat tuh, musuh-musuh Islam membantai umat Islam dengan seenaknya. Kalau ibu-ibu ikut berita hari ini, anak-anak kecil ribuan jadi korban. Terutama perempuan-perempuan, anak-anak kecil. Masih bayi banyak yang mati. Kelaparan. Apa umat Islam nggak mampu melawan? Sebetulnya mampu, karena lemah dan musuh tahu. Karena itu diadu domba terus. Antar madhab ini si A, si B, si C, si D terus. Dan kita saling curiga, saling hasut, saling maki. Wah kita paling semangat, paling nekat kalau kita ngelawan sesama kita. Nah ini tragedi besar di tengah-tengah kita. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai kau posisikan saya berlawanan dengan saudara saya. Saya siap berhadapan-hadapan dengan saudara saya hanya untuk berpelukan dan berciuman. Sebagaimana orang tua ketika berhadapan-hadapan, namanya berhadapan-hadapan dengan anaknya bukan untuk berkelahi. Orang ketika berhadapan-hadapan sebagaimana disyaratkan oleh penyair, kalau berhadapan-hadapan dua orang ini hanya untuk berpelukan dan berciuman. Karena kalau berpelukan dan berciuman nggak berhadapan-hadapan ya nggak bisa, ya kan? Masa saling membelakangi, ya kan? Tapi sekarang yang terjadi umat ini sesama kita, sesama umatnya Kanjeng Nabi berhadapan-hadapan bukan untuk berpelukan, bukan untuk berciuman, tapi untuk apa? Berkelahi. Untuk berbenturan. Lah ini musibah paling besar. Ya. Ingat, dimanapun, bukan hanya di sini, apalagi di masjid, ini tempat suci. Dimanapun saya berdakwah, saya selalu mengkampanyekan rukun, damai, dan saya sendiri berusaha menjalankan itu. Ya. Alhamdulillah, saya silaturahmi ke seluruh tokoh-tokoh dan tokoh-tokoh bukan hanya di Cirebon, di mana-mana itu sudah kebiasaan saya. Baik orang yang suka kepada saya atau tidak, selama dia tidak menutup pintunya dan tidak melempar saya datangi. Ya kan? Nah, biasanya sejahat-jahatnya orang kalau kita datangi, kita ajak makan bareng, ngopi bareng, berubah kok. Jadi itu alhamdulillah. 99% orang-orang yang selama ini salah paham tentang saya akhirnya minta maaf. Enggak perlu saya sebut lah. Ya kan? Nah, ini pengaruh silaturahmi. Jangan putus silaturahmi kepada siapapun selama yang bersangkutan tidak menolak kita. Karena dalam agama dikatakan ya, akrimud dhaifa walau kana kafiron. Muliakan tamu meskipun dia seorang kafir. Apalagi seorang muslim. Nah itu ibu-ibu, ini pelajaran berharga. Kita lebih perlu persatuan hari ini. Gak usah bahas-bahas yang gak penting-penting. Umat Islam sekarang diobok-obok, iya kan? Banyak korban, hampir tiap hari korban, ya. Sebagaimana yang terjadi di Palestina. Kalau ibu-ibu mengikuti berita, lihat di televisi. Kenapa itu terjadi? Karena umat Islam bukan nggak punya uang, bukan nggak punya senjata, bukan, karena nggak bersatu, nggak ada persatuan. Ini 2 miliar, jumlah yang tidak sedikit. Kalau 2 miliar ini bersatu, nggak ada yang berani ngapa-ngapain. Nah sekarang pilihannya ibu-ibu, mau ikut mendamaikan atau ikut tambah menjauhkan umat. Kalau mendamaikan, ayo rukun sesama lah. Jangan curiga sama orang, iya kan? Baik sama orang, jangan putus silaturahmi.
Nah, ini inti dari ajaran Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Yang terakhir, cerita tentang Bilal. Bilal, muadzin Rasulullah, Bilal al-Habasyi. Kita tahu bahwa Bilal, kalau pernah lihat film Muhammad Rasulullah, ya kan, Ar-Risalah itu kan, Bilal lihat hitam, maaf ya, dia kulit hitam, ya kan, dari Ethiopia dia. Artinya secara fisik, mohon maaf, nggak terlalu menarik, ya kan. Tapi ajaran Islam itu nggak melihat itu kulit. Yang dilihat isinya apa? Iman, akhlak, ya kan? Jangan memperebutkan kulit. Jangan ribut dengan kemasan. Ini yang sekarang terjadi, ribut kemasan. Orang dilihat hanya penampilannya saja, nggak cukup. Hanya dilihat bajunya saja. Ini kulit. Madhab apapun itu kulit. Yang penting adalah hatimu. Ada salah satu novelis dari bagus sekali itu, dari Rusia, ya. Dia bilang apa? Saya nggak peduli agamamu apa, saya nggak peduli ajaranmu apa, saya nggak peduli aliranmu apa, tapi yang saya lihat adalah perilakumu. Agamamu adalah perilakumu. Itu agama. Kita malu sekarang. Orang gampangnya mengaku beragama, tapi tindakannya itu tidak mencerminkan akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu membawa kasih sayang. Kembali kepada Bilal. Bilal tadi, ya, secara fisik tidak menarik, tapi dia punya suara yang bagus. Suara yang bagus kemudian dijadikan tukang azannya Rasulullah, muazzinnya Rasulullah. Dan setiap Rasulullah, kalau Rasulullah dari peperangan, dari luar kota perang, capek, ya, lelah, secara fisik lelah, secara jiwa juga lelah. Begitu ke Madinah, nyampe di Madinah, yang dicari Bilal. Ya Bilal, arihna ya Bilal, hibur kami ya Bilal. Sumpah, dengan datangnya waktu sholat ini hiburan, karena itu sholat itu hiburan. Makanya pernah saya sampaikan bahwa orang yang dekat dengan Allah pasti terhibur. Nggak perlu ke diskotik, nggak perlu dugem, nggak perlu macam-macam, nggak perlu judi, nggak perlu apa. Nggak, sekali-kali nggak kondangan, nggak apa-apa, tetap terhibur, ya kan? Sekali-kali nggak arisan, nggak masalah. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan cinta. Allah itu bersama dia terhibur terus. Tapi orang kalau hatinya kosong, begitu di rumah sendirian, langsung telepon. Habis itu telepon Wati, habis Wati telepon Susi ya. Jadi dia tiap bulan menyiapkan 200.000 pulsa untuk telepon sana, karena ada kesunyian di hatinya. Ya kan? Nah, Bilal, kembali kepada Bilal tadi, hatinya bersih, dipilih oleh Rasulullah sebagai tukang azannya, tetapi bukan karena merdunya suara, nggak cukup. Rasulullah bilang apa? Suara itu punya ruh. Suaranya Bilal ini kan dohir kelihatan, tapi suara ini punya sumber. Sumber suara dari mana? Dari hati. Ini suara dari hati yang bersih. Kalau suara dari hati yang bersih, masuk ke hati. Karena itu begitu Bilal Allahu Akbar, itu penduduk Madinah nangis semua. Ketika menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu semua penduduk Madinah nangis semua. Dan puncak tangisan itu ketika Rasulullah sudah meninggal, Bilal bilang apa? Aku pensiun lagi, aku nggak mau adzan lagi. Aku nggak tega melihat kalau aku adzan nanti yang paling nangis itu Siti Fatimah. Dia mohon maaf, wahai Siti Fatimah ahlul bait, setelah Rasulullah nggak ada, saya pensiun, nggak mau adzan lagi. Akhirnya diturutkan, dikabulkan oleh ahlul bait, oleh Siti Fatimah. Hingga suatu saat Siti Fatimah rindu kepada adzannya Bilal. Bilal panggil, Bilal, mohon maaf, kali ini saya minta kamu adzan sekali saja.
Ya Fatimah, saya nggak mampu, saya kasihan kepada kamu. Enggak apa-apa. Apapun yang terjadi pada aku itu tanggung jawabku. Dan saya ingin mendengar suara adzanmu kembali. Aku rindu kepada suara adzanmu. Karena ini perintah dari Siti Fatimah, Bilal terpaksa adzan. Dan betul, begitu sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Siti Fatimah nggak bisa menguasai dirinya dan kemudian terjatuh. Nah inilah, ini Bilal itu adzannya bukan dengan suaranya saja, dengan hatinya, dihayati dengan hatinya. Dan karena cintanya kepada Rasulullah. Wailah sebetulnya ada pemilik suara yang lebih bagus dari Bilal. Bahkan dalam sebagian keterangan, Bilal itu nggak bisa bedakan antara sin dan shot, nggak bisa beda ini. Seperti sama. Sin dan shot, terutama teman-teman yang belajar tajwid kan beda antara sin dan shot. Bilal kurang bisa bedain. Tetapi tetap dipilih sebagai tukang adzan karena memang dia memiliki hati yang bersih. Nah, ini ibu-ibu penting kita mengambil inspirasi dari Bilal dengan segala kekurangan fisiknya, karena cintanya kepada Rasulullah maka dia naik derajat. Sebagai kesimpulan, ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Seperti yang saya katakan di awal bahwa kita nggak punya banyak waktu dan kita juga tidak mampu untuk menyerap seluruh ajaran Islam. Karena saking dalamnya, saking luasnya, dan kita sendiri nggak mampu. Apalagi usia-usia di atas 40 tahun ke atas ini untuk menghafal udah susah kan? Untuk memahami juga susah. Maka jangan sampai kita ketinggalan yang penting dari ajaran Islam ini, tiangnya ajaran Islam. Itu apa? Cerdas dikit dong. Cerdas. Jadi orang itu yang cerdas. Gunakan akalnya, berpikir. Iya kan? Jangan gampang percaya kepada orang, kepada siapapun, ditimbang. Ini benar atau tidak? Beritanya dari mana? Berpikir, namanya tafakur. Ibadah juga begitu, tafakur. Kalau ibadah dilakukan dengan tafakur, sekali aja itu akan mengguncangkan hati. Membuat kita kemudian sadar, oh iya ya, saya yang beribadah sekian lama, saya masih ada nggak sifat-sifat tercela? Ada nggak hasud? Ya, terima kasih. Ada nggak sifat hasud dalam diri saya? Nah, kalau ibadah seperti ini, nah ini akan berubah. Jangan hanya kulino saja karena kebiasaan saja. Nah, ini. Yang kedua apa? Inti ajaran Rasulullah itu bening hatinya. Jadi pertama kalau sudah akalnya terbuka, turun ke hati, hatinya bening. Dan ibadah itu masuk di sini di hati. Tanda hatinya bening apa? Kita nggak merasa memiliki musuh. Nggak apa-apa orang lain membenci kita. Oh, Nabi aja dibenci orang kok. Nabi itu dianggap orang gila kok. Nabi itu dianggap penyihir kok. Kita kalau belum dianggap orang gila, penyihir ya masih bagus ya kan? Masih dicaci-caci orang biasa. Nah, yang penting kita jangan memusuhi orang. Jangan membenci orang. Ya, kasih sayang ibu-ibu kalau punya anak jangan memaki. Sejahat-jahatnya anak jangan memaki. Sejahat-jahatnya suami ibu-ibu tahan. Kalau nggak kuat, mingkem aja, jangan bicara deh. Marahnya diem aja. Memang sesek, tapi mengadu kepada Allah. Kalau nggak ada sumur, ibu-ibu bicara sama sumur, ya kan? Daripada bicara sama suami, nggak didengar, lebih baik kadang-kadang kita bicaranya sama sumur, iya kan? Daripada bicara kepada orang yang nggak mau mendengerin kita, percuma. Nah itu. Dan pada akhirnya di malam hari, waktu sholat tahajud laporkan kepada Allah, iya kan? Sholat tahajud lapor kepada Allah, ngobrol sama Allah, nggak usah baca doa-doa ini, percuma. Bicara sama Allah, dialog sama Allah. Ya Allah, saya punya masalah ini ya Allah, tolong selesaikan ya Allah. Saya nggak mampu ya Allah. Nah itu, mengadu kepada Allah. Ini membangun hubungan cinta. Boleh, sangat boleh. Ngadu seperti Anda ngadu kepada psikolog. Jangan kita kepada orang kita lancar. Wah ngadu, apalagi kalau mau utang. Wah, menunjukkan betul-betul kita perlu. Jangan. Justru kepada orang seperlunya saja, kepada Allah sungguh-sungguh. Jangan kebalik. Kepada orang seperlunya. Kalau nggak terpaksa jangan minjem kepada orang. Nah, kalau minjem harus pastikan orang yang betul-betul baik, jaga rahasia.
Kalau enggak ngadu kepada Allah, minta kepada Allah. Insya Allah dalam keadaan darurat Allah akan menolong kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya, memberikan inayahnya kepada kita. Mudah-mudahan membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela, dari hasud, dari dengki, dari kata-kata yang tidak pantas ya. Dosa-dosa kita kepada sesama manusia, terutama kepada orang tua kita, baik sengaja atau tidak, baik mereka yang masih hidup atau yang sudah meninggal, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada saudara-saudara kita, dan pahala kehadiran kita di majelis ini kita niatkan untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, untuk saudara-saudara kita semua. Ala hadiniyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.